mulia. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama. Mulia, Dia dipuji, Dia duduk raja. Mari kita berikan tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sekali buat Tuhan. Puji. Sama-sama dengan hati bersujud datang di hadirat Tuhan. Haleluya. Sama kita lihat. Sama-sama berikan tepuk tangan semua kita buat Tuhan. Tak pandang kasih kepada masa berdiri yang lebih panjang. Bila hatiku seperti hatiku, engkau rasa dan saudariku. Tak pandang kasih kepada masa berdiri yang lebih panjang. Bila hatiku seperti hatiku, engkaulah saudara saudariku. Dalam Yesus kita bersama. Dalam Yesus kita bersama. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, buat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di minggu-minggu ini Tuhan mendekati dengan yaitu Tuhan hari-hari kelahiran-Mu. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai di penghujung tahun ini Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika Kau Tuhan menyertai kami sampai saat ini, artinya kami percaya Kau Tuhan yang tetap setia menyertai kehidupan kami sampai akhir hidup kami. Artinya hidup kami pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati Tuhan. Bahkan sampai anak cucu kami semuanya juga pasti diberkati Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan ucapan syukur itu Tuhan, di tempat ini kami boleh menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Kami doa biar kiranya Tuhan pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, ada hadirat Tuhan yang tercurah. Dan di mana ada hadirat Tuhan yang tercurah, di situ pasti ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Artinya Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami siap, kami rindu Tuhan pagi hari untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang jamah, ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh berakar dan berbuah kemanapun kami melangkah. Cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar. Tuhan yang siapkan hati kami Tuhan, sehingga benar-benar setiap kami Tuhan boleh yaitu Tuhan terima yang terbaik daripada-Mu. Kami juga mau berdoa, hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan urapi, sucikan, layakan untuk bungkus di balik kaki salib. Jika ada dosa mohon ampun, kelemahan tubuh Tuhan, Kau yang berikan kekuatan. Hamba hanya manusia biasa Tuhan, tapi kami percaya dengan iman, walaupun yang manusia biasa ketika ada di tangan Tuhan, sanggup Tuhan ubahkan dia luar biasa untuk jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, hamba doa dari mimbar ini Tuhan, siapapun yang hadir tidak ada satupun yang lalu dengan sia-sia, tapi semuanya pulang bawa berkat, bawa sukacita, bawa kemenangan yang berasal dari Tuhan. Berfirmanlah Tuhan bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Nazaret ayat 27 silakan.
Ayat yang ke-28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Ayatnya yang ke-29. Ayat yang ke-30 dikatakan apa? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan." Ayat yang ke-34, kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" 35. Tema ini saudara, yang pertama karena memang ini yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya bahas, saya bawakan untuk saudara. Dan yang kedua, ketika saya pelajari lebih dalam saudara, ketika bicara tentang sosok kehidupan Tuhan Yesus, ketika bicara tentang perjalanan kehidupannya, terutama kisah kelahirannya, Maria adalah sosok yang sangat berperan penting saudara. Sekali lagi, bicara tentang perjalanan kehidupan Tuhan Yesus, terutama bicara tentang kisah kelahirannya yang akan kita rayakan di Natal ini saudara. Saya mau bilang saudara, Maria adalah pribadi yang sangat penting, tokoh yang sangat penting dari kisah itu saudara. Bahkan kalau saudara pelajari lebih dalam saudara, Maria ini adalah sosok pribadi yang luar biasa, dan pribadi yang dipakai Tuhan untuk menjadi pribadi yang menjadi tempat di mana anak Allah juru selamat itu lahir saudara. Dan hari ini sama-sama kita akan belajar tentang pelajaran penting dari kehidupan seorang Maria yang dapat kita jadikan dasar dalam kehidupan kita. Yang pertama, saya mencatat di sini saudara, apa pelajaran penting dari sosok seorang Maria ibu Yesus? Yang pertama, saya mencatat di sini, boleh munculkan di layar poinnya, rela mengorbankan segalanya untuk Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, rela berkorban. Sama-sama bilang sama saya, rela berkorban. Amin. Secara garis besar memang saudara kalau kita baca kisahnya saudara, itu bicara tentang ketaatan Maria. Tetapi kalau kita masuk lebih dalam lagi saudara, secara spesifik bisa kita melihat bahwa sosok seorang Maria ini saudara, saya mencatat di sini, adalah sosok yang rela berkorban segalanya untuk Tuhan saudara. Dia rela mengorbankan, bisa dibilang cintanya, kehidupannya, nama baiknya saudara, bahkan nyawanya rela dia korbankan untuk Tuhan saudara. Saya mencatat di sini saudara, bahwa kita tidak bisa bayangkan ketika yang namanya malaikat datang sama Maria dan bilang begini, "Kamu akan mengandung." Saya mau bilang saudara, pasti akan ada gejolak dalam pikiran seorang Maria saudara. Kenapa? Karena bicara tentang mengandung pada masa itu saudara, apalagi dia belum memiliki yang namanya suami, itu sesuatu yang sangat-sangat berbahaya saudara. Kenapa? Kita bisa bayangkan saudara, dia bersama tunangannya itu saudara, sudah bertunangan, sudah jalani hubungan yang panjang saudara, udah mau menikah saudara. Tiba-tiba Roh Kudus datang bilang, "Maria, kamu hamil." Saya nggak bisa membayangkan gimana perasaan dia ngomong sama yang namanya siapa? Yusuf, tunangannya itu saudara. Kebayangkan zaman itu gimana keadaannya. Zaman sekarang aja saudara, ketika menikah ada tim yang muncul, tim penghitung kapan nikah, kapan hamil. Betul. Jadi kalau ada orang nikah, itu biasa tiba-tiba bisa muncul ada orang yang itu. Dia lahir, dia kawin di bulan ini. Kok baru 7 bulan udah lahir? Ada tuh tim yang tiba-tiba muncul saudara. Saya waktu di Manado pernah tuh. Pernah itu saudara, waktu di Manado ada itu saudara, orang nikah, tim pengerjaan nikah saudara. Tiba-tiba saudara 7 bulan udah lahir saudara, 7 bulan lahir. Tapi saya bukan termasuk tim penghitung itu ya. Cuman waktu itu saudara, 7 bulan lahir. Bilang sama saya, "Oh iya, 7 bulan ya tepatnya." "Iya Kak, mujizat Tuhan." Zaman sekarang mengerikan. Saya mencatat sini saudara, pada masa itu aja saudara, pasti ada sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Karena kenapa? Akan menjadi omongan orang yang luar biasa saudara. Dan saya mau bilang sesuatu yang sangat berbahaya buat seorang Maria. Kenapa saudara? Karena ketika wanita kedapatan berzina, hukumannya, kalau saudara ingat ketika Maria seorang wanita yang kedapatan berzina ditaruh di depan kaki Tuhan Yesus, hukumannya adalah dirajam, dilempar sampai mati saudara. Nah, hamil di luar nikah itu pasti akan dibilang berzina saudara, dan hukumannya bisa sangat berbahaya saudara. Tetapi sekalipun saya mau bilang saudara,
nyawanya, nama baiknya, segalanya menjadi taruhannya. Saya mau bilang saudara, Maria adalah wanita yang rela berkorban untuk kehilangan segalanya demi untuk Tuhan, saudara. Itu kenapa saya mau bilang, saya mencatat di sini saudara, bahwa sekali lagi berbicara tentang Maria, Maria adalah pribadi yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Maria rela kehilangan segalanya demi untuk Tuhan. Nah, banyak orang hari-hari saudara justru kebalik. Banyak orang hari-hari justru rela kehilangan Tuhan demi untuk segalanya, saudara. Banyak orang hari-hari rela kehilangan Tuhan demi untuk jabatan. Banyak orang hari-hari rela kehilangan Tuhan demi untuk kekayaan. Banyak orang hari-hari rela kehilangan Tuhan demi untuk apa? Keinginan dagingnya sendiri, saudara. Saya nggak lagi bicara tentang orang yang jual agama, saudara. Tapi saya mau bilang, saudara, sekalipun kau tetap Kristen, sekalipun di KTP-mu tetap Kristen, tapi kalau kau jual harga dirimu, saya mau bilang saudara, sama seperti kau sudah menjual Tuhan dalam kehidupanmu. Kalau kau jual harga dirimu, kau jual yang namanya hanya demi karena jabatan, kau buang jati dirimu sebagai anak Tuhan. Hanya karena demi kekayaan, kau buang jati dirimu sebagai anak Tuhan. Hanya demi apa? Keinginan daging, kau buang jati dirimu sebagai anak Tuhan. Saya mau bilang saudara, sama saja kau sudah menjual Tuhan dalam kehidupanmu, saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, pagi hari mungkin agak keras, saudara juga jadi tegang. Gak apa-apa ya, sekali-sekali makan keras, saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, dalam kehidupan kita saya belajar dari Bapak Gembala Siang bersama Ibu, mereka justru rela kehilangan segalanya demi untuk Tuhan, saudara. Dan kita bisa lihat hari-hari saudara, mereka rela kehilangan segalanya demi untuk Tuhan. Tuhan balaskan lipat kali ganda, saudara. Itu kenapa pesan saya dari mimbar ini, saudara. Jangan hanya karena segala sesuatu kau jual Tuhan. Jangan hanya karena segala sesuatu kau tinggalkan Tuhan. Lebih baik karena Tuhan kau kehilangan segala sesuatunya. Kenapa begitu Pak Pendeta? Karena ketika kau kehilangan segala sesuatunya demi untuk Tuhan, Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kau memiliki Tuhan, maka segalanya pasti ditambahkan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kiri, mau rela berkorban buat Tuhan. Bilang sama yang ngomong, segalanya pasti ditambahkan dalam kehidupanmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari sosok seorang Maria, saudara, dari kehidupannya, saudara? Yang kedua, boleh munculkan di layar, bicara tentang apa? Bahwa Maria tidak menjadi kecewa. Sama-sama bilang sama saya, tidak menjadi kecewa. Sama-sama bilang sama saya, tidak menjadi kecewa. Amin. Yang mau bilang saudara, apa yang diterima oleh sosok seorang Maria sangatlah mungkin jauh dari bayangannya awal, saudara. Karena kenapa? Ketika malaikat datang bilang yang akan dilahirkan dari rahimmu itu adalah Allah, Juru Selamat, adalah Roh Tuhan. Saya mau bilang saudara, ini pasti sesuatu yang indah dan luar biasa, saudara. Ini kabar sukacita. Bahkan kalau kita lihat Matius pasal yang pertama ayat 23, coba kita lihat Matius pasal yang pertama ayatnya yang ke-23, boleh munculkan di layar. Matius pasalnya yang pertama ayat 23 yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Coba kita baca sama-sama. 3, ya. Sesungguhnya anak darah itu akan apa? Dan melahirkan dan menamakan dia siapa? Immanuel, yang berarti apa? Allah menyertai kita. Saya mau bilang saudara, Allah menyertai kita artinya apa? Artinya aman-aman aja dong. Kalau Allah yang menyertai kita, artinya semuanya kan baik-baik saja dong. Allah yang menyertai kita di bayangan banyak orang bicara tentang kenyamanan, saudara. Tetapi pada kenyataannya, ketika yang namanya sudah mengandung, sudah ada Immanuel di dalamnya, yang diterima apa, saudara? Jauh dari ekspektasi, saudara. Kalau kita lihat, saudara, ketika lagi hamil, bayangin lagi hamil tua, saudara. Tiba-tiba Yusuf datang, marah. Singkatan dari Maria. Iya, Mar. Kalau iya boleh juga sih, iya, tapi Mar aja. Mar, kita harus ke Bethlehem karena mau ada pendataan. Yusuf itu keturunan Daud. Nah, mereka harus ke Bethlehem untuk didata di sana, di sensus. Mar, kita harus ke Bethlehem. Lagi hamil tua, saudara. Bayangin, saya mencatat di sini, saudara, perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem itu 150 km. Saya mau bilang, saudara, banyak sumber yang sudah saya dapatkan, wanita itu kalau lagi hamil, tingkat sensitif dari dirinya itu meningkat lipat-lipat kali ganda. Jadi kalau wanita katanya kalau lagi hamil, saya belum pernah ngurus wanita hamil bisa bertahun-tahun. Saya cuma dengar banyak orang bilang, wanita itu kalau lagi hamil tingkat sensitifnya meningkat, gampang tersinggung, gampang sedih, gampang marah, saudara. Yang udah pernah jadi korban mengatakan, iya.
Wanita kalau lagi hamil kata itu gampang tersinggung. Bisa bayangin lagi hamil tiba-tiba sudah tak iman. Kita harus berbeda. Bethlehem. Kalau misalnya naik pesawat mungkin masih enak saudara. Bethlehem, ya udah boleh deh. Tinggal pesan ke bandara berangkat. Ini mau jalan kaki 150 km. Lagi ambil saudara, bisa bayangkan itu. Nyampe sana yuk, karena dia taat udah jalan. Nyampe sana saudara. Nah, katanya nggak ada tempat, nah. Nggak ada tempat. Biasanya kalau Maria itu ada orang Indonesia, pasti beda. Nah, nggak ada tempat. Itu masih hati-hati. Lu emang nggak bisa nyari tempat, kan? Pesan koyo ke, cari rendors ke, apa ke? Cari inisiatif. Cari inisiatif. Ketika balik ada mah, oh begitu. Itu dong kalau dia laki-laki. Tapi dikandangin, Sup. Ini kan bisa juga namanya. Sup. Lo gue N. Langsung beda gitu saudara. Itu kenapa saya mencatat sini saudara. Ini benar-benar dalam kondisi yang sulit saudara. Tetapi sekali lagi saya mencatat di sini saudara, tidak sekalipun yang namanya Maria itu akhirnya menjadi kecewa. Padahal kondisi yang dihadapi itu nggak mudah saudara. Belum lagi ketika Tuhan Yesus lahir. Tuhan Yesus sudah lahir, orang Majus datang mempersembahkan korban, mempersembahkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Baru mau tidur, tiba-tiba Yusuf bangunin. Mar. Ya. Kata malaikat, suruh mengungsi ke Mesir. Herodes mau bunuh anak di bawah tahun. Keterlaluan ya. Gue baru melahirkan. Mau jalan lagi ke Mesir itu 660 km. Ini tahu pusat berpotong gitu. Ini bayangan saya ya. Saya mau bilang saudara, itu kondisi yang sangat sulit saudara. Tetapi saya mau bilang saudara, hebatnya sosok seorang Maria. Dia tidak komplain dengan keadaan, dia tidak menjadi kecewa dengan keadaan saudara. Banyak orang hari-hari saudara, mohon maaf ya, ketika dia menjadi pengikut Tuhan, menjadi anak Tuhan, dan ketika keadaannya tidak sesuai dengan ekspektasinya, banyak orang akhirnya gampang kecewa loh saudara. Banyak orang yang bilang sama saya, Pak Pendeta, katanya kalau ikut Tuhan itu Pak Pendeta enak Pak Pendeta. Tuh kenapa saya hari-hari ini Pak Pendeta kok susah-susah Pak Pendeta? Katanya kalau ikut Tuhan itu Pak Pendeta diberkati. Kok hari ini Pak Pendeta utang saya masih belum lunas juga Pak Pendeta? Pak Pendeta katanya kalau ikut Tuhan itu ada mujizat, doa saya dijawab Tuhan Pak Pendeta. Ini Pak Pendeta, saya belum dikasih keturunan sampai hari ini Pak Pendeta. Pak Pendeta katanya kalau ikut Tuhan ada kesembuhan. Ini Pak udah 1 bulan gak hilang-hilang nih Pak Pendeta. Makanya mandi ibu. Saya mau bilang saudara, banyak orang saya mau bilang gampang menjadi kecewa. Tapi saya mencatat di sini saudara, pesan saya belajar dari kisah seorang Maria. Saya mau bilang saudara, Maria sekalipun apa yang dia terima tidak sesuai dengan apa yang menjadi bayangannya, dia tidak menjadi kecewa. Kuncinya apa? Karena dia percaya rancangan Tuhan pasti yang terbaik. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat dia. Bilang sama kanan kiri, jangan jadi kecewa. Bilang sama yang ngomong, Tuhan tahu yang terbaik buat hidupmu. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga saudara, selain poin musik boleh siap-siap. Yang ketiga, kita lihat poinnya apa dikatakan di sana. Maria apa? Tetap memiliki, sama-sama bilang sama saya kerendahan hati. Sama-sama bilang sama saya kerendahan hati. Lukas pasalnya yang ke-1 kita baca sedikit ayat 46 sampai 56 saudara. Ayat 46 sampai 56 ini kisah puji-pujian seorang Maria kepada Tuhan saudara. Lukas pasalnya yang ke-1 tadi saudara, kita baca ayat 46 tadi sampai 56. 46 sampai 56. Nyanyian pujian Maria yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 46 saya, 47 saudara, kita gantian 56 sama-sama. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. 47 ya. Ayat 48, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya, sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. 49. Ayat 50, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. 51. Ayatnya yang ke-52, ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahta dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ayat 53.
54, yang menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. 55. Sama-sama 3 ya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Kalau saudara lihat saudara, yang namanya Maria ini saudara, dia mengandung bayi Tuhan Yesus. Tetapi tidak sedikit pun Alkitab mencatat bahwa Maria akhirnya menjadi sombong saudara. Di situ dikatakan kalau kita lihat puji-pujiannya Maria, tetap dia memposisikan dirinya tetap ada dalam posisi sebagai orang yang rendah saudara. Padahal yang dalam kandungannya itu saudara bayi Tuhan Yesus. Kan kalau saudara baca di ayat sebelumnya di bagian atas saudara dari yang kita baca, itu Maria ketemu Elisabet, dia datang ke rumah Elisabet. Elisabet sampai ngomongin, siapa aku ini sehingga ibu dari Tuhanku datang menemui aku. Saya mau bilang saudara, sekalipun pujian udah sangat tinggi luar biasa buat Maria, tapi Maria tetap responnya dengan kerendahan hati. Padahal kan mohon maaf ya, kalau kita lihat kan hari-hari saudara orang itu sombongnya bukan main, kadang-kadang orang yang udah bicara anak pun nyombongin anak dulu. Ketika dia bilang, siapakah aku ini sehingga ibu dari Tuhan mau datang? Lagi sama-sama hamil nih, mungkin langsung dia sombong. Saya ini bayi Tuhan di dalam. Kamu bayi apa? Rakyat jelata. Tapi enggak, Maria tetap rendah hati. Kalau kita lihat ibu-ibu zaman sekarang, kalau lagi sombong anak-anak, lagi sombongin anak-anak, anak saya juara 2, juara 2, anak saya juara 1, yang satu ngaku lagi, anak saya juara 0, lebih daripada enggak. Ada 3 ibu-ibu lagi sombongin anaknya di desa. Di gereja aja kadang-kadang banyak ibu-ibu yang sombong, bukan di sini di Kelapa Gading. Ibu-ibu sombong gereja, anak gue itu single di gereja. Kalau dia setiap masuk orang bilang, pelayan Tuhan. Ibu-ibu itu ngomong, nggak mau kalah, anak gua pendeta. Iya kalau orang masuk orang bilang, wah, hamba Tuhan. Ibu-ibu yang satu dia doang. Kok di mana anak gua emang pelayan gereja di mana? Bagian apa dia? Pemusik atau? Dia nggak pelayanan. Dia cuma orang biasa aja, model, badannya atletis, mukanya ganteng banget kayak Opa Liminho. Kalau dia masuk orang bilang, oh Tuhan. Sombong yang pertama. Saya mau bilang sekarang beda sama Maria. Maria tetap punya kerendahan hati. Bahkan salah satu kerendahan hati yang ditunjukkan oleh seorang Maria ketika umur 12 tahun di Bait Allah. Ketika Tuhan Yesus tiba-tiba nggak sadar udah hilang saudara. Ketika dia balik nyari-nyari terus susah payah nyari-nyari saudara. Zaman dulu kan nggak ada yang tung. Ma, Tuhan Yesus ditunggu di lobi mall 3. Nggak ada. Jadi nyarinya susah banget. Ketemunya di Bait Allah. Dari mana sih kamu? Cari-cari dari tadi, kenapa di sini? Tuhan Yesus mau ngomong apa? Kenapa kamu mencari aku? Tidak bisa aku. Ada di rumah bapakku sendiri. Kalau Maria sombong, darah tinggi, ada Roro orang Manado. Apakah? Mama udah nyanyi dari tadi kan ya? Sama Bosol Lincang ada pembuli. Tapi respon Maria tetap apa? Dia sadar posisinya sebagai apa? Sebagai ibu dan dia adalah Tuhan. Makanya tetap diperkenalkan. Bahkan anak-anaknya yang fokus, kalau di saudara perhatikan kitab Yakobus, akulah Yakobus, hamba Tuhan. Dia tetap fokus. Artinya apa? Maria pun mendidik anak-anaknya saudara-saudara Yesus yang lain dengan apa? Kerendahan hati. Saya mau bilang hari-hari saudara aja. Tuhan aja, Natal ini saudara mengerjakan setiap kita. Tuhan aja yang mulia, yang luar biasa mau datang ke dunia merendahkan dirinya. Masakan kita yang mohon maaf cuma manusia biasa, masakan mau menyombongkan diri, meninggikan diri saudara. Jadilah orang yang punya kerendahan hati. Pak, saya kalau punya kerendahan hati, Pak, rugi dong Pak, nanti orang merendahkan saya. Nggak usah takut. Karena kenapa? Ketika kau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kau tetap punya kerendahan hati. Janji Tuhan, Tuhan akan meninggikan kau. Yang setuju boleh kita tepuk tangan yang paling bilang sama kanan kiri, milikilah kerendahan hati. Bilang sama yang ngomong, Tuhan akan meninggikan engkau. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang Tuhan katakan dalam kehidupan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.